Selamat pagi teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya bertemu dengan Anda melalui via online. Kiranya video yang saya sampaikan ini boleh menolong kita. Kiranya firman Tuhan yang boleh saya beritakan boleh menguatkan iman kita dan pengharapan kita di tengah-tengah virus yang merajalela, yang memberi rasa takut, cemas, bahkan khawatir, bahkan ada was-was apakah besok saya masih ada atau tidak. Dan pagi hari ini kiranya firman Tuhan yang boleh saya sharingkan boleh menolong kita untuk semakin memiliki pengharapan yang kuat di dalam Kristus. Karena firman Tuhan itu memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melihat rencana Tuhan yang terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Teman-teman dikasihi Tuhan, di dalam Ibrani 6 ayat 19 berkata, pengharapan itu adalah sawi yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pada hidup, persoalan hidup, ujian hidup datang kapan saja tidak ada yang tahu. Tetapi kita tidak perlu takut. Sekalipun ujian hidup, badai itu datang kapan saja, tetapi kita memiliki Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Teman-teman yang kasih Tuhan, hari ini kita diperhadapkan dengan sebuah peristiwa yang menakutkan, yaitu COVID-19, yang membuat kita khawatir, cemas, takut, dan berimbas kepada perekonomian kita, keuangan kita, juga pendidikan kita, sehingga semuanya terasa kacau. Iman kita diuji di dalam peristiwa ini. Apakah kita tetap percaya kepada kuasa Tuhan, atau kita mencari pertolongan lain, ya, atau dengan mengandalkan diri kita, keuangan kita, apa yang kita punya, atau kita kembali kepada Tuhan. Teman-teman ini kasih Tuhan, di dalam Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Ini jelas sekali firman Tuhan berkata kepada kita, bahwa Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia sekali-sekali tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dia tetap ada bersama kita di tengah-tengah peristiwa ini. Marilah kita terus percaya kepada Tuhan, terus berharap kepada anugerahnya, pertolongannya, perlindungannya. Karena firman Tuhan berkata di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan dilanjutkan di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Maka oleh karena itu teman-teman, mari kita terus berharap pada anugerah Tuhan, pertolongan dan perlindungannya. Kita jangan pernah takut, jangan pernah khawatir akan kuasanya. Mari kita terus beriman kepadanya. Percayalah bahwa peristiwa ini, virus ini akan berlalu, akan berakhir dengan pertolongan dan mujizat dan atas kuasa Tuhan. Marilah kita terus beriman kepadanya. Sebagaimana firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan Roma 10 ayat 17 juga berkata, jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Marilah kita mengimani dan memegang janji Tuhan itu dengan penuh keyakinan dan pengharapan di dalam Tuhan. Sebagaimana Tuhan berfirman di dalam Yesaya 41 ayat 10. Di sana Tuhan berjanji dan berkata kepada setiap kita, bahwasanya kita janganlah takut, sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah bimbang, sebab Tuhan itu adalah Allah kita. Tuhan akan meneguhkan, bahkan menolong kita. Dia akan memegang kita dengan tangannya yang kuat, yang membawa kemenangan. Marilah kita menjalani hari-hari kita dengan penuh keyakinan bahwa Allah pasti akan melindungi kita. Sekalipun firman Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan melindungi kita, menyertai, membimbing kita, bahkan memberi kita kemenangan. Itu janji yang pasti dan ya.
tapi bukan berarti juga iman itu tanpa perbuatan. Firman Tuhan mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah pada hakikatnya mati. Ada dua hal ekspresi iman yang hidup yang saya mau sampaikan kepada kita semua. Yang pertama adalah iman yang hidup itu adalah iman yang meyakini pertolongan Tuhan ketika kita mematuhi perintah-perintah atau anjuran dari pemerintah atau dari tenaga kesehatan medis. Yang kedua, iman yang hidup itu kita bisa mengambil bagian di dalam pelayanan yang sederhana, yaitu mendoakan pemerintah kita, mendoakan tenaga medis, mendoakan masyarakat kita, mendoakan orang-orang di sekitar kita, mendoakan keluarga kita, bahkan orang-orang yang kita kenal. Kita bisa sebut nama mereka satu persatu melalui doa-doa kita. Itu adalah iman yang hidup yang boleh kita nyatakan di dalam perilaku kita sehari-hari. Teruslah berharap kepada Tuhan, jangan takut, Tuhan akan melindungi dan menyertai kita, dan lakukanlah apa yang menjadi bagian kita yang bisa kita kerjakan sebagai ekspresi iman kita di tengah-tengah dunia yang membutuhkan kesaksian iman kita sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus.